Perkenalkan, nama saya Laudisa Junior sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Ini merupakan formulir pendaftaran uji kompetensi pendidikan profesi guru atas nama Laudisa Junior dengan nomor UKG 2019 01335155 dengan nomor daftar peserta 2022-700-868. Berikut merupakan video layanan bimbingan klasikal yang telah saya lakukan sebagai salah satu syarat uji kompetensi pendidikan profesi guru. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Laudi. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah semua sehat dan baik ya, dan bisa mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tolong untuk Alif memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Bu Laudi. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, sebelum masuk ke kegiatan, kita ice breaking dulu aja ya. Siap Bu. Ice breakingnya seperti ini. Jika Bu Laudi mengatakan dor, kamu juga harus mengatakan dor. Kalau Bu Laudi mengatakan dor, kalian harus gak kena, seperti itu ya. Kemudian kalau Bu Laudi mengatakan bom, kalian harus bereaksi seperti apa? Kalian seperti terhempas gitu ya, terhempas terkena bom. Gitu. Bisa? Bisa Bu. Bu Laudi mulai untuk ice breaking kali ini. Dor. Bom. Dor. Dor. Gak kena. Oke, sudah cukup semangat? Sudah Bu. Sudah Bu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, Bu Laudi mau absen terlebih dahulu. Nanti tolong kalau Bu Laudi dipanggil namanya, bisa angkat tangan di bagian bawah atau bilang hadir, gitu ya. Baik Bu. Yuda. Hadir Bu. Oke. Amalia. Hadir Bu. Ya. Satrio. Hadir Bu. Oke. Raihan. Hadir Bu. Oke. Boleh dilanjutkan ya, Alif. Hadir Bu. Hadir Bu. Keisha. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Dia. Hadir Bu. Rifki. Hadir Bu. Rifai. Hadir Bu. Diva. Hadir Bu. Husna. Hadir Bu. Nazli. Hadir Bu. Lengkap ya. Sebelumnya, Bu Laudi akan menyampaikan tujuan dari kegiatan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian Bu Laudi akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan. Di antaranya, jika nanti Bu Laudi memberikan pertanyaan, meminta pendapat, saran, argumen, tolong untuk bisa menyampaikannya secara terbuka dan jujur. Kemudian Bu Laudi akan menyampaikan kontrak layanan kita selama 1 kali 45 menit. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Laudi sampaikan, yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai motivasi belajar. Untuk saat ini, apakah kalian sudah siap mengikuti layanan bimbingan klasikal? Sudah Bu. Siap Bu. Siap Bu. Siap Bu. Oke, sebelumnya Bu Laudi akan share sebuah video, tolong diperhatikan ya.
Suaranya terdengar enggak ya? Dengar, Bu. Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Bisa dipahami videonya seperti apa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bu Lodi ingin kalian berdiskusi melalui link Padlet. Sudah Bu Lodi kirim di chatbox. Nah, ini nanti berkelompok saja, jadi hanya satu anak yang mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pembagian kelompoknya akan beliau disampaikan, tolong diperhatikan ya. Kelompok 1 ada Yuda, Amalia, Satrio, Raihan, dan Talita. Kemudian kelompok 2 ada Alif, Erin, Keisha, Anissa, Diah, dan Bara. Untuk kelompok 3 ada Nazli, Nadia, Rifki, Rifai, Diva, Novi, dan Husna. Nah, untuk ketua kelompoknya akan beliau ditentukan. Untuk kelompok yang pertama yaitu Yuda. Untuk yang kelompok 2 minta tolong kepada Alif. Untuk kelompok yang ketiga minta tolong kepada Nazli. Untuk menyampaikan tanggapan atau hasil diskusi dari video tadi berkaitan dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan di link Padlet. Silahkan kalian bisa berdiskusi secara singkat dan menyampaikan hasil diskusinya melalui link tersebut. Baik, Bu. Baik, Bu. Akan Bu Lodi share screen tampilan Padletnya agar kalian bisa tetap tahu pertanyaan yang ditanyakan, yaitu ada 2 pertanyaan. Sudah muncul tampilannya? Sudah, Bu. Ini sudah ada yang menulis. 1 menit lagi ya. Nah, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin untuk kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusinya dulu sambil menunggu hasil kelompok 1 dan 3. Untuk kelompok 2, Bu Lodi minta tolong kepada dia untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok 2. 1. Pemikiran tokoh di video tersebut salah karena malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu bergantung kepada orang lain dan bermalas-malasan. Hal tersebut akan berdampak negatif di masa depan. Yang kedua, seharusnya sikap pemikiran seorang pelajar, sikap yaitu lebih fokus untuk memikirkan masa depannya, lebih mementingkan untuk menuntut ilmu sejauh mungkin untuk bekal di masa depan. Cara pemikirannya juga harus dewasa karena mempertimbangkan mana hal yang perlu untuk masa depan dan mana yang tidak dapat dilakukan dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan kemampuan sendiri dan tidak menunda-nunda atau bermalas-malasan.
Ya, jadi hasil dari diskusi kelompok 2 sudah dipaparkan oleh dia bahwa pemikiran tokoh di video tersebut salah ya. Jadi kalian menyadari bahwa perilaku atau sikap dari tokoh di video tersebut merupakan hal yang keliru. Nah, mungkin sekarang untuk kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Minta tolong kepada Satrio untuk menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Baik, Bu. Hasil diskusi kelompok 1. Tanggapan mengenai pemikiran tersebut adalah tokoh tersebut memiliki sikap yang tidak patut dicontoh sebagai pelajar karena ia memiliki sikap yang dapat merugikan dirinya sendiri. 2. Sebaiknya tokoh tersebut tidak bergantung kepada orang lain dan apabila ada pekerjaan harus segera diselesaikan karena apabila ditunda-tunda terus-menerus maka pekerjaan tersebut akan menumpuk. Ya, terima kasih Satrio dan tadi terima kasih juga untuk dia. Dan sekarang coba untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan siapa yang akan menyampaikan? Hasil diskusi dari kelompok 3, tanggapan terhadap tokoh tersebut, yaitu pada awalnya tokoh tersebut memiliki pemikiran yang salah dan keliru mengenai belajar, karena semata-mata hanya mementingkan hasil tanpa mementingkan sebuah pelajaran dari belajar itu sendiri. Pemikiran tokoh yang suka menunda-nunda juga tidak baik untuk diteruskan. Namun pada akhirnya, tokoh dapat merubah dirinya menjadi lebih baik karena dia sudah sadar akan kebiasaannya. Untuk yang nomor 2, sikap pemikiran pelajar yang benar seharusnya tidak menganggap belajar hanya sekedar rutinitas formal. Ya, terima kasih untuk Husna yang sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 3. Nah, sekarang Brody akan share materi mengenai motivasi belajar. Sudah ya? Judulnya apa? Coba dibacakan. Meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini adakah dari kalian yang masih memiliki motivasi belajar yang rendah? Masih, Bu. Oke, berarti materi ini akan sedikit memberikan kalian pandangan gambaran mengenai meningkatkan motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar, mungkin salah satu untuk bisa membacakan pengertian dari motivasi belajar itu apa? Mungkin Bara, silahkan. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Terima kasih. Kemudian, jenis motivasi belajar ada 2. Lain Rehan. Ya, Bu. Motivasi intrinsik, dorongan yang bersumber dari dalam diri seorang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Motivasi ekstrinsik, dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Ya, terima kasih Raihan. Nah, ada 2 jenis motivasi belajar ya. Motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang. Sampai sini paham mengenai pengertian dan jenis motivasi? Paham, Bu. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di antaranya ada faktor cita-cita atau aspirasi peserta didik. Kemudian ada faktor yang kedua, kemauan peserta didik. Berarti kalau untuk yang faktor kedua itu termasuk jenis intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Intrinsik ya, karena berasal dari dalam diri. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi peserta didik. Faktor yang keempat, kondisi lingkungan peserta didik. Untuk faktor yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, sekarang Brody akan menyampaikan tips dan trik meningkatkan motivasi belajar. Coba dibacakan untuk yang tips dan trik yang pertama, Keisha. Iya, Bu. Silakan. Tips dan trik meningkatkan motivasi belajar. 1. Membuat agenda belajar. 2. Istirahat. 3. Menentukan gaya belajar. Ya, terima kasih Keisha.
Untuk tips dan trik meningkatkan motivasi belajar yang selanjutnya adalah menghindari gangguan belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya cari suasana yang tepat. Bisa juga belajar bersama teman, karena dengan saling diskusi dan belajar bersama teman akan memudahkan kalian memahami suatu pelajaran. Perlu niat dan kemauan yang kuat. Itu salah satu tips dan trik meningkatkan motivasi belajar dan masuk dalam jenis motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Nah, mungkin itu yang bisa boleh disampaikan mengenai materi meningkatkan motivasi belajar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Jadi tetap berharap kalian yang masih memiliki motivasi belajar yang rendah bisa meningkatkan motivasi tersebut agar menjadi seorang pelajar yang menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, Buladi akan menyampaikan link LKPD dan evaluasi hasil melalui grup WA saja ya. Nanti silahkan kalian isi link LKPD dan evaluasi hasil, nanti akan boleh dilihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah boleh disampaikan. Dan menurut Blodi, melalui hasil diskusi yang sudah kalian utarakan tadi, kalian sudah memahami bahwa seorang pelajar penting untuk memiliki motivasi belajar. Mungkin salah satu bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan ini. Salah satu siapa? Yang Saya, belum Bu. ya? Oh, oke ya, terima kasih. Silahkan. Harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan bersemangat dalam belajar untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih, Alif. Meningkatkan motivasi belajar adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh kalian semua. Mungkin jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan, kita bisa melakukan tindak lanjut mengenai layanan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Bu Lodi juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kesediaan, dan kesukarelaan kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Mohon untuk Alif memimpin doa penutup ya. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alif dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya Bu Lodi memohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Lodi. Terima kasih, Bu.